Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi yang bertemakan tentang sejarah dan perkembangan public relation, latar belakang timbulnya public relation, dan perkembangan public relation di Indonesia. Materi pertama yang akan dibacakan oleh Cahyani Wulandari. Pemateri kedua yang akan dibacakan oleh saya sendiri, Nur Asna. Pemateri ketiga yang akan dibacakan oleh Fitriani, dan pemateri yang keempat atau terakhir yang akan dibacakan oleh Puji Lestari. Saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah dan perkembangan public relation. Menurut sejarahnya, istilah public relation merupakan sebuah teknik yang menguat dengan adanya aktivitas yang dilakukan oleh seorang pelopor, yang itu E.V. Leadbeater pada tahun 1906. Ia berhasil mengatasi kelumpuhan industri batubara di Amerika Serikat. Nah, hal inilah yang membuat ia dikenal sebagai father of the public relation. Di samping atau selain dari E.V. Leadbeater, ada beberapa tokoh public relation lainnya seperti Paul Guer, T.G. Ross, Eric Johnson, Arthur Rippey, Carl Lewis, Van Burnett. Nah, dengan adanya penemuan tulisan membuat metode persuasi berbeda atau berubah. Opini publik mulai dipertimbangkan ketika era Mesir kuno, yang kemudian di saat yang bersamaan di Yunani juga memulai melakukan olimpiade yang mana di sana ada pertukaran opini dan meningkatkan hubungan dengan masyarakat. Dasar-dasar fungsi humas ditemukan saat Revolusi Amerika. Pada dasarnya, masing-masing periode perkembangan memiliki perbedaan dalam strategi mempengaruhi publik, menciptakan opini demi perkembangan organisasinya. Meskipun demikian, sebenarnya konsep public relation di Amerika sudah ada sejak tahun 1850. Nah, selanjutnya ada periode-periode sejarah public relation di dunia. Yang pertama yaitu public relation as non-organized activity period. Periode ini berlangsung pada tahun 1700 sampai dengan 1800. Pada periode ini, di mana public relation muncul dalam bentuk aktivitas yang tidak terorganisasi dengan baik. Di kala itu, banyak yang diwarnai dengan kegiatan penyatuan pendapat rakyat umum untuk kemerdekaan atau kebebasan dari perbudakan dan sistem kolonialisme yang melanda dunia. Kegiatan ini diwarnai dengan acara yang sederhana, penyelenggaraan pidato, pertemuan, dan korespondensi antar individu. Banyaknya deklarasi kemerdekaan membuat periode ini disebut juga dengan periode Public of Independence. 1901 sampai dengan 1919. Aktivitas public relation pada masa ini adalah melakukan investigasi, reporting atau reportage investigation untuk melawan para petani, populis, Kristiani, sosialis, dan serikat buruh yang memprotes keras tindakan kejahatan yang dilakukan oleh para usahawan, politisi tidak bermoral, serta koruptor. Mereka mengupah wartawan untuk membalas perlawanan tersebut dengan mempengaruhi berita yang dimuat dari media massa. Tercatat dalam sejarah public relation pada tahun 1906, seorang praktisi dan sekaligus tokoh public relation Amerika Serikat, yaitu E.V. Leadbeater berhasil mengatasi krisis pemupukan massal yang melumpuhkan kegiatan industri pertambangan batubara dan perusahaan kereta api Pennsylvania Railroad melalui strategi manajemen of public relation
Handling and Recovery. Dia bekerja sama dengan pihak pers dan memacu pada Declaration of Principle. Lalu periode yang kelima yaitu The Public Relation and Mutual Understanding periode, yang mana terjadi pada tahun 1920 hingga sekarang. Pada tahun 1923, Public Relation Humas dijadikan bahan studi, pemikiran, dan penelitian di perguruan tinggi sebagai sebuah profesi baru. Perkembangan sekarang ini menunjukkan adanya penyesuaian, perubahan sikap, saling mengerti. Lalu periode kedua yaitu pada tahun 1801 sampai dengan 1865, yang mana Public Relation as Organized Activity periode. Seiring dengan adanya kemajuan atau perkembangan bidang industri, keuangan, perdagangan, dan teknologi, aktivitas public relation mulai terorganisasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pesatnya perkembangan hubungan perdagangan lokal, nasional maupun internasional. Periode ini disebut juga dengan masa public relation of expansion, karena keberhasilan aktivitas PR atau humas dan pers yang mengkampanyekan anti perbudakan di kawasan Eropa, Amerika, dan negara maju lainnya. Lalu yang ketiga ada Public Relation as Professional, yang terjadi pada tahun 1866 sampai dengan 1900. Pada masa ini aktivitas PR berubah bentuk menjadi suatu kegiatan profesional. Hal ini dikarenakan adanya perkembangan dari kemajuan teknologi industri berupa meluasnya penggunaan listrik dan mesin pembakaran atau internal combustion engine. PR dimanfaatkan para robber barons atau tuan tanah perampok untuk kegiatan bisnisnya yang menganut azas laissez-faire, sistem ekonomi monopoli yang tidak mempedulikan nasib rakyat atau pekerjanya. Karena itu, public relation pada masa ini disebut juga dengan masa the public of the damned. Lalu ada yang keempat yaitu public of informed period, yang mana terjadi pada tahun 1901 sampai dengan 1919. Aktivitas public relation pada masa ini adalah melakukan investigasi, reporting atau reportage investigation untuk melawan para petani, populis, Kristiani, sosialis, dan serikat buruh yang memprotes keras tindakan kejahatan yang dilakukan oleh para usahawan, politisi tidak bermoral, serta Saya akan menjelaskan materi tentang latar belakang munculnya public relation. Sejarah public relation sendiri seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, hal ini dilatar belakangi oleh kebutuhan komunikasi antar satu individu dengan individu yang lainnya, dan dengan tujuan untuk saling memahami antar satu dengan yang lainnya. Pada zaman lalu, public relation digunakan untuk mempromosikan citra seorang sebagai pejuang atau raja. Hal ini populer dilakukan pada zaman peradaban kuno, seperti Sumeria, Babilonia, Assyria, dan Persia. Bangsa-bangsa ini menggunakan alat seperti puisi atau berbagai bentuk tulisan untuk mempromosikan kemampuan mereka dalam pertempuran dan politik. Sejarah perkembangan public relation di Indonesia secara konsepsional terjadi pada tahun 1950-an. Pada saat itu berdiri organisasi humas pertama kali di perusahaan peminyakan negara atau Pertamina. Peranan dari divisi Humpas atau hubungan pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam upaya menjalin hubungan komunikasi timbal balik dengan pihak klien. Relasi bisnis perusahaan swasta atau BUM, asing, dan masyarakat. Kemudian, pada tahun 1954, secara resmi Humas diterapkan pada jajaran kepolisian.
dan dilanjutkan dengan instalasi pemerintah dan perusahaan swasta pada tahun 1970-an. Public Relations secara kelembagaan diakui dengan berdirinya Bakohumas atau Badan Koordinasi dan Humas Pemerintah. Pada 13 Maret 1971, secara yuridis formal Bakohumas didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Penerangan nomor 31 Kep atau Menpen 1971 dengan lahirnya SK Menpen dalam rangka pembentukan Bakohumas yang merupakan kelanjutan dari hasil musyawarah antara humas-humas departemen lembaga negara pada tanggal 6 Desember 1967. Perkembangan public relation di Indonesia. Faktor yang mempengaruhi cepatnya berkembangnya humas di Indonesia, yang pertama, cepatnya kemajuan teknologi, yang kedua, pertumbuhan ekonomi, yang ketiga, hausnya masyarakat akan informasi yang akurat. Sekian materi dari saya. Saya akan melanjutkan menyampaikan materi yang telah disampaikan oleh Fitriani. Adapun tugas Bakohumas yaitu yang pertama, membantu Menteri Penerangan dalam menetapkan kebijaksanaan pembinaan hubungan yang lancar dan harmonis antara masyarakat dan pemerintah. Yang kedua, mengadakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerjasama antara humas departemen atau lembaga negara. Yang ketiga, merencanakan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Kegiatan-kegiatan Bakohumas diantaranya, yang pertama, ikut serta dalam kegiatan pemerintah, khususnya di bidang layanan informasi. Yang kedua, melakukan pembinaan pengembangan profesi kehumasan. Yang ketiga, meningkatkan fungsi dan kedudukan humas dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah. Memelihara hubungan kerjasama. Lembaga pertama yang menghimpun para praktisi humas individual adalah Perhumas, Perhimpunan Hubungan Masyarakat. Berdirinya Perhumas, hubungan masyarakat berdasarkan cita-cita akan adanya sebuah forum profesi kehumasan di Indonesia, sehingga pada 15 Desember 1972, resmilah Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia didirikan sebagai organisasi profesi kehumasan di Indonesia. Perhumas dibentuk dengan tujuan meningkatkan keterampilan profesional hubungan masyarakat dan sebagai wahana pertemuan para praktisi humas. Para pendiri Perhumas diantaranya yang pertama, Muhammad Alwi Dahlan PhD, Arifin Pasaribu, Augusto Thomas Graciono, D. Tahito SH, Dr. Andos Faisal Tamin, Dr. Andos RM Hadijiwobo, Kolonel Dr. Andos Hodioro, Mayor Dr. Andos Amade Arisandi, R. Imam Sajono, Dr. Andos Mahidin, Marah Joinos, Mustafa Kemal, Muhammad Jahja Daeng Nompo, Muhammad Ridwan, Nana Sutresna MA, Roy Tijiahen An, SD Pontoh SH, Dr. Andos Sumadi, Brigadir Jenderal Somrahadi, Insinyur Hardiman Jojonegoro, Wisaksono Nuradi. Itulah nama-nama para pendiri Perhimpunan Hubungan Masyarakat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu tentang perkembangan public relation atau PR di Indonesia. Menurut pendapat Rosadi Ruslan, SHMM, membagi perkembangan public relation atau PR dalam 4 periode. Periode yang pertama yaitu pada tahun 1962, secara resmi pembentukan humas di Indonesia lahir melalui Presidium Kabinet PM Juanda yang menginstruksikan agar setiap instansi pemerintah harus membentuk bagian atau divisi humas. Dijelaskan pula garis besar tugas kehumasan dinas pemerintah adalah yang pertama, tugas strategis yaitu ikut serta dalam proses pembuatan keputusan oleh pimpinan hingga pelaksanaannya. Yang kedua, tugas taktis yaitu memberikan informasi, motivasi,
pelaksanaan komunikasi timbal balik dua arah supaya tercipta citra atas lembaga atau institusi yang diwakilinya. Periode yang kedua yaitu pada tahun 1967 sampai 1971, yang mana pada tahun 1967 berdiri koordinasi antar humas departemen atau lembaga negara yang disingkat BAKOR, yang secara ex officio dipimpin oleh pimpinan pada setiap departemen. Pada tahun 1970 sampai 1971, BAKOR diubah menjadi Bako Humas, Bako Strip Humas, yaitu Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah yang diatur melalui SK Menpen nomor 31 garing Menpen garing tahun 1971 yang menjelaskan sebagai institusi formal dalam lingkungan Departemen Penerangan Republik Indonesia. Bako Humas tersebut beranggotakan Humas Departemen, Lembaga Negara, serta unit usaha Ibnegara atau BUMN. Kerjasama antara Humas Departemen atau institusi tersebut menitik beratkan pada pemantapan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam operasi penerangan dan kehumasan. Periode yang ketiga yaitu pada tahun 1972 sampai 1993. Periode ini ditandai dengan munculnya public relation kalangan profesional pada lembaga swasta umum. Di antaranya yang pertama yaitu pada tanggal 15 Desember 1972 didirikannya Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia atau Perhumas sebagai wadah profesi humas oleh kalangan praktisi swasta dan pemerintah, seperti Wardiman Jojonegoro yang merupakan mantan Mendikbud, Marah Jonos yang merupakan mantan Kahubnas Pertamina. Kemudian pada Konvensi Nasional Humas di Bandung akhir tahun 1993 lahirlah Kode Etik Kehumasan Indonesia, disingkat KEKI. Perhumas juga tercatat sebagai anggota International Public Relation Association, singkat IPRA, dan Asian Public Relation Organization, disingkat FAPRO. Yang kedua, pada tanggal 10 April 1987 di Jakarta, terbentuklah suatu wadah profesi humas lainnya yang disebut dengan Asosiasi Perusahaan Public Relation yang disingkat APRI. Tujuannya adalah sebuah wadah profesi berbentuk organisasi perusahaan-perusahaan public relation yang independen atau konsultan jasa kehumasan. Periode yang keempat yaitu pada tahun 1995 sampai sekarang. Periode ini public relation atau PR berkembang di kalangan swasta bidang profesional khusus atau spesialisasi PR atau humas bidang industri pelayanan jasa. Dengan indikator yaitu yang pertama pada tanggal 27 November 1995 terbentuk Himpunan Humas Hotel Berbintang H-1. Himpunan ini diperuntukkan sebagai wadah organisasi profesi humas bidang jasa perhotelan berkaitan erat dengan organisasi PHRI, yaitu Perhimpunan Hotel dan Restoran di Indonesia.
Yang kedua, pada tanggal 13 September 1996 diresmikan Forum Komunikasi Antar Humas Perbankan, disingkat Forkamas, oleh Gubernur BI Sudrajat Djiwandono. Forum ini resmi bagi para pejabat humas atau public relation officer, baik bank pemerintah, Himbara, HIMBARA, swasta, Perbanas, PERBANAS, dan asing yang beroperasi di bidang jasa perbankan di Indonesia. Yang ketiga, keluarnya SK BAPEPAM BAPEPAM nomor 63/1996 tentang wajibnya pihak emiten atau perusahaan yang go public di Pasar Bursa Efek Jakarta atau BI dan Bursa Efek Surabaya memiliki lembaga corporate secretary. Yang keempat, yaitu berdirinya PRSI, Public Relation Society of Indonesia, pada tanggal 11 November 2003 di Jakarta. Ini menyerupai PRSA, Public Relation Society of America, sebuah organisasi profesional yang bergengsi dan berpengaruh serta mampu memberikan sertifikasi akreditasi PR profesional atau disingkat dengan APR di Amerika yang diakui secara internasional. Baik, itulah penjelasan materi terakhir mengenai perkembangan public relation atau PR di Indonesia. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekianlah presentasi hasil diskusi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan dan kejanggalan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.